Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki kulkas, yang mana untuk kulkas ini mesin hidup, tapi dia tidak mau dingin ya. Untuk di bagian freezernya kita lihat di atas freezernya sama sekali tidak ada tanda-tanda pembekuan. Kemungkinan besar ini adalah ada yang bocor ya teman-teman. Sama sekali di pangkal evaporatornya tidak ada tanda-tanda. Oke teman-teman, menurut pemiliknya tidak ada sama sekali tindakan penjungkilan di bagian evap atau di bagian freezernya. Berarti ini terjadi kebocoran di bagian kondensor ya, nampak di pipa-pipanya dan di bodi sampingnya sama sekali tidak ada hawa-hawa panasnya, artinya tidak ada tekanan sama sekali untuk freonnya. Dan di bagian filternya juga tidak terasa panas ya. Kemungkinan besar freonnya habis dikarenakan bocor di bagian kondensornya. Teman-teman, langsung saja kita persiapkan untuk kondensornya. Kita pasang di bagian luar, kita lubangin bodi bagian belakang ini. Nantinya kita akan masukkan tali tis untuk mengkait kondensornya ya. Kita lubangin dengan kawat atau bedah apa aja, bisa juga sama obeng ya teman-teman. Kira-kira yang mau dikaitkan posisinya di mana, kita lubangi. Dan ini dia tali tisnya, kita masukkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah kita pasang ya untuk kondensornya. Maka selanjutnya kita akan mengelasnya. Kita persiapkan timah untuk menempelkannya, karena kondensor ini terbuat dari bahan besi ya teman-teman. Makanya kita harus tempelkan timah terlebih dahulu supaya nanti las-lasannya yang menggunakan perak bisa menyatu dengan rapat ya. Dan kita juga berikan borak tentunya. Oke, kita lepas dahulu untuk pipa outnya yang nanti kita akan pasang dengan pipa kondensor ini. Oke, setelah kita lepas, kita masukkan langsung ya untuk pipa kondensornya, dan kita las kembali dengan menggunakan perak dan diberi borak ya teman-teman.
Setelah selesai kita las, kita berikan air sabun ya, untuk pengetesan apakah las-lasanya benar-benar rapat. Karena untuk diperhatikan pertama, dalam pengelasannya harus rapat, harus benar-benar rapat. Apabila ada kebocoran walaupun sedikit, yang pasti nanti akan menyebabkan gas freonnya akan habis lagi. Oke, langsung saja kita pasang untuk filternya. Kita pasang untuk filternya di bagian out kondensor, dan kita jepit terlebih dahulu dengan tang agar rapat ya. Dan untuk pipa kapilernya atau pipa kecilnya ini kita bersihkan dahulu dengan amplas ya, dan kita berikan pipa kapiler lagi untuk proses pemvakuman ya di bagian filternya. Oke teman-teman, langsung saja kita las dengan menggunakan perak dan borak. Setelah selesai kita las, apakah ada kebuntuan dalam las-lasannya, kita tes, kita colokin ya, keluar udara dari pipa kapiler ini, berarti las-lasannya aman, dan kita rapatkan dengan tang, dan kita tes untuk sirkulasi yang masuk ke arah evaporatornya atau ke arah rak freezernya. Kita tutup dengan jempol dan kita tahan supaya angin yang keluar menekan, dan kita cek dengan sabun apakah ada udara yang keluar dari filter. Apabila tidak ada, berarti las-lasannya aman ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk pipa pengisian freonnya ya. Kita persiapkan kapiler secukupnya. Ini namanya pipa kapiler ya teman-teman. Dan kita pasang untuk ventilnya juga, sekalian kita las ya teman-teman. Ini dia untuk ventilnya, kita pasang. Ventil ini bertujuan untuk mengonek antara pengisian lewat selang atau yang disebut dengan alat manipul ya teman-teman, untuk mengetahui tekanan gas atau freonnya. Oke, selanjutnya kita las ya untuk pipa out dari evaporatornya atau raknya. Kita bersihkan dahulu, atau disebut dengan pipa hisap ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, lalu kita las kembali. Ini adalah pipa hisap atau bisa disebut pipa out dari evaporator ya teman-teman, yang kita tadi untuk menekan, untuk mengetahui kebocoran atau tidak dengan cara menekannya ya tadi ya. Oke, udah siap ya teman-teman. Saatnya kita lakukan pemvakuman. Tujuan pemvakuman adalah teman-teman untuk mengeluarkan udara yang ada di
bagian sirkulasi jalannya freon ini ya teman-teman, di bagian kondensor, di bagian evaporator, di bagian mesin keseluruhan. Pokoknya ini bertujuan untuk mengeluarkan udara-udaranya, karena apabila ada udara yang terjebak itu akan mengakibatkan gelembung udara yang akan membeku di dalam, dan itu akan mengganggu untuk sirkulasi jalannya freon berputar. Ini dia pentilnya tadi, coba kita pegang. Apabila ada penarikan atau tangan kita terhisap, berarti sirkulasi pentilnya aman, dan kita pasang untuk konektornya ke manipul atau selang pengisiannya teman-teman. Ini dia pernah jarum menunjukkan ke min 30 sampai min 30 ya teman-teman. Kita beri cairan, yaitu cairan berupa metil, atau bisa juga menggunakan cairan spiritus ya. Keluar gelembung-gelembung udara. Inilah proses pemvakuman, dan jarum manipul menunjukkan min 30. Apabila jarum manipul tidak sampai min 30, berarti masih ada kebocoran di bagian input konversornya ya. Semakin lama semakin menghilang ya untuk udaranya. Oke teman-teman, setelah kita tunggu kurang lebih hampir 30 menitan, gelembungnya semakin menghilang. Oke teman-teman, gelembung udara udah menghilang. Selanjutnya kita cabut untuk stop kontaknya, maka cairan ini akan terhisap menuju ke atas, ke bagian evaporator atau di bagian rak freezernya ya teman-teman. Ini gunanya untuk memperlancar aliran gas freonnya pada saat kita melakukan pengisian ya. Setelah itu kita tutup dengan tangan dan kita tunggu sejenak sampai kira-kira cairannya udah menuju ke atas semua. Oke teman-teman, kita colokkan lagi ya. Kita colokkan lagi, lalu kita buka untuk manipul dan kita buka untuk gasnya untuk proses pengisiannya.
terlihat di jarum manifold menunjukkan 70 sampai 100 PSI, dan kita biarkan terlebih dahulu untuk gasnya keluar. Di bagian ini bertujuan untuk memaksimalkan agar udaranya semua benar-benar keluar ya teman-teman. Deras. Lalu kita buntu dengan tang. Dan kita beri di tekanan 10 PSI ya teman-teman. Kita isi lagi, jarumnya naik. Tunggu jarum turun lagi ya, kita perhatikan di jarum manifold, dan coba kita raba di bagian pipa kondensornya, di bagian out kompresor. Apakah terasa udah ada panasnya atau hangat? Apabila kita raba udah terasa hangat, menandakan perannya udah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kita cat ya untuk bagian sambungan las-lasannya agar tidak terjadi karat. Oke, kita tambahkan lagi untuk gasnya. Oke teman-teman, coba kita cek untuk bagian evaporator atau di rak freezernya, apakah sudah terjadi pembekuan di area dinding-dinding evapnya. Kita pegang, kita raba. Oke, udah dingin sekali, dan kita pegang lengket ya, berarti udah ada kristal esnya. Oke, sip ya teman-teman.